Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Sri Astuti, jurusan Ekonomi Syariah kelas karyawan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi wakaf. Dalam bahasa Arab, yaitu artinya menahan. Dengan begitu, pengertian wakaf secara singkat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk sedekah harta yang bersifat permanen, di mana seseorang yang mewakafkan hartanya biasanya membekukan atau membatasi pemanfaatannya untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk tujuan yang baik, yaitu untuk mencapai kepentingan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tentu kegiatan wakaf mempunyai dalil atau aturan yang jelas, baik dalil yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis. Dalil ini tidak lain bertujuan untuk mendorong umat muslim menyedekahkan hartanya untuk tujuan kebaikan. Anjuran wakaf tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92. Dalam hal ini Allah berfirman sebagai berikut, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Selain dalam Quran Surat Ali Imran, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda seperti dalam hadis riwayat Muslim, "Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Dalam hadis tersebut, para ulama menafsirkan sedekah jariah yang mengalir pahalanya yang dimaksud dengan mengarah kepada makna wakaf. Sebab wakaf merupakan satu-satunya bentuk sedekah yang dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya. Dalam hal ini, aturan harta yang diwakafkan dibekukan pemanfaatannya, tasarrufnya, sesuai dengan hal-hal yang diperkenankan dalam syariat Islam. Salah satu bentuk dari contoh wakaf yaitu ketika seseorang mewakafkan hartanya yang berupa tanah yang dimiliki untuk kegiatan pembangunan yayasan tertentu. Dalam hal ini, tanah tidak boleh dijual atau tidak boleh dihibahkan, kecuali orang yang mengelola yayasan tersebut mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan yayasan saja. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa wakaf merupakan upaya bersedekah, yaitu dengan menyedekahkan harta secara permanen kepada orang lain namun dibatasi untuk tujuan kebaikan. Tujuan ini tidak lain untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, sosial, atau yang lainnya. Tanah yang sudah diwakafkan itu tidak boleh dijual atau tidak boleh dihibahkan. Dan alangkah baiknya sebelum seseorang mewakafkan tanahnya itu harus mempunyai saksi atau dibuat secara tertulis agar suatu hari jika ada keluarga atau anaknya si pewakaf itu menggugat, itu sudah ada buktinya bahwa ada saksi dan juga ada bukti tertulisnya. Berwakaf tanah, apalagi untuk pembangunan masjid, seperti yang kita ketahui, pahalanya akan terus mengalir bagi yang memberikan wakaf. Hal ini selama masjid dimanfaatkan oleh orang-orang yang beribadah atau berkegiatan di masjid tersebut. Setelah mengetahui pengertian wakaf dan juga hikmah dari berwakaf, sebagai umat muslim, jika kita memiliki rezeki yang lebih atau memiliki harta yang lebih, alangkah baiknya jika berwakaf. Karena manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk masyarakat. Juga pahalanya akan terus mengalir. Bersedekah permanen juga bukan hanya untuk kebaikan kita di dunia, tapi juga untuk di akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.